Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Adistia Sunggara SHMKN, dosen pada Prodi Magister Hukum Universitas Pertiba, program Pasca Sarjana. Kebetulan saya saat ini juga sebagai dosen juga diamanahkan sebagai Kaprodi. Saya di Pasca Sarjana mengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum, kemudian Politik Hukum Pidana Pertambangan, dan mata kuliah Pembaruan Hukum Pidana. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran siswa di Etika Profesi Hukum, di mana Etika Profesi Hukum diajarkan mata kuliah umum dengan bobot SKS 4 SKS. Kemudian dalam proses pembelajaran ada CPL, capaian pembelajaran 1 sampai 10 di dalam RPS, yang mana 1 menunjukkan sikap tanggung jawab pekerja di keahlian secara mandiri, mampu. CPL 2 mampu mengkaji implikasi pembangunan implementasi pengetahuan dan teknologi, mempertahankan nilai-nilai harmonis kaidah hukum dan etika hukum. CPL 3 sesuai di dalam RPS, menguasai konsep, teoretik dan tentang. Kemudian CPL 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu hukum. CPL 5 mampu mengkaji, implementasi, pengembangan atau memperlihatkan menerapkan nilai harmonis keahlian berdasarkan kaidah etika ilmiah, etika hukum dan gagasan atau nilai-nilai lainnya. Yang CPL 6 mampu menerapkan ilmu hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, bermanfaat. Kemudian CPL 7 untuk mempersingkat sampai kita lanjut kepada CPL 10 itu menguasai konsep, teoritis, prinsip hukum, menyelesaikan masalah berbagi pengetahuan hukum di masyarakat. Di mana proses pembelajaran saya menggunakan DIA, delivery, kemudian interaction dan assessment. Bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah? Capaian pembelajaran mata kuliah pada RPS ada 14 pencapaian. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup masalah etika, CPL pertama. CPL kedua, mampu memahami perihal objek kajian etika. CPL 3, memahami profesi, profesional dan moral. CPL 4, memahami profesi dan kode etik profesional. Kemudian CPL 5, memahami landasan agama. CPL 6, memahami perihal kesatuan antara etika dan agama. Kemudian capaian pembelajaran di CPL 7 itu memahami tentang profesi hukum. CPL 9 memahami perihal etika hukum. CPL 10 memahami penerapan hukum yang baik. CPL 11 perihal norma penegakan hukum. Kemudian selanjutnya CPL 12 berperihal lembaga pengawasan eksternal. Kemudian memahami keadilan dan hak asasi manusia di CPL 13. Kemudian sejarah perkembangan HAM di CPL 14. Kemudian kemampuan akhir tahap pembelajaran dalam sub CMPMK dibagi dalam 14 CPMK, yang mana pada poin akhir di CPMK 14 mampu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari hak asasi manusia. Kemudian di CPMK 12 itu lebih berfokus kepada kode etik, etika profesi, jaksa, polisi, dan advokat. Demikian mungkin nanti pembelajaran ada 14 kali pertemuan dengan materi 1 ruang lingkup masalah etika, yang kedua objek kajian etika, yang ketiga moral profesi profesionalisme, yang materi keempat itu profesi kode etik dan profesionalisme, yang kelima metode landasan agama, metode keenam pertemuan keenam kesatuan antara etika dan agama, ketujuh profesi hukum, 8 profesi hukum dan manajemen hukum, 9 etika hukum, ke-10 materi pembelajaran penerapan hukum yang baik, ke-11 norma penegakan hukum, ke-12 peran lembaga pengawas eksternal, ke-13 keadilan hak asasi, yang ke-14 mengulas sejarah hak asasi manusia dengan daftar pustaka Muhammad Nuh Dedi 2019 etika profesi hukum. Kemudian sumber juga dari Abdul Wahid 1996 hukum dan opsi etika profesi hukum pengembangan beretika pres. Kemudian Abdul Bakar 9 etika profesi hukum Bandung. Demikian mungkin RPS yang disampaikan agar ini menjadi suatu acuan dalam proses pembelajaran nanti, di mana juga dengan metode di EI, artinya delivery, interaction dan assessment, dan kami akan memberikan penilaian sesuai dengan
apa yang disampaikan di dalam RPS dengan metode yang sudah diterapkan pada Universitas Pertiba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera semua. Bagaimana keadaan hari ini? Tentunya mahasiswa sehat-sehat semua. Masih ceria semua ya. Sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran perkuliahan ke-9, kita adalah masuk materi tentang etika hukum, kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Maka di dalam RPS, pencapaian mahasiswa dalam proses pembelajaran perkuliahan ke-9 ini merupakan tindak lanjut dari perkuliahan sebelumnya dengan materi etika hukum. Untuk materi tugas yang diberikan di perkuliahan yang lalu, agar nanti di akhir perkuliahan ini segera untuk dikumpulkan, kita dalam waktu 2 minggu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya di dalam ruang kelas. Baik, terkait materi etika hukum kita mulai. Tentunya etika hukum ini berbicara tentang dimensi moral dan kebajikan. Dimensi moral menyoroti pentingnya pertimbangan nilai kebajikan dalam perbuatan penerapan hukum. Hukum yang baik tidak hanya harus legal, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari. Hukum ideal yang harus mendukung, memperkuat kebajikan dan bukan hanya sekedar tentang perilaku. Kebajikan dengan kebijakan ini sama nggak? Tidak ya. Kalau kebajikan itu bersifat tentunya lahiriah, lahir daripada moral. Kalau kebijakan tentunya tentatif. Hari ini kita memberikan kebijakan. Bapak Ibu memberikan suatu kebijakan agar dapat mentoleransi suatu perbuatan. Itu kebijakan. Beda hal konteks dengan kebajikan. Kebajikan ini hampir lupa terdengar. Yang sering terdengar itu adalah mungkin tentang kebijakan dan kebaikan. Apa yang menjadi pembedanya? Kalaulah dia bicara kebajikan, itu merupakan sifat yang sangat lahiriah yang mengajarkan kita nilai-nilai moral. Kebajikan kita dalam filosofinya, agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Ada nggak agama yang mengajarkan manusia untuk berbuat jahat? Ada nggak Pak Sirait? Ada nggak agama yang mengajar? Tidak ada. Nah, artinya apa? Kebajikan itu sesungguhnya lahir dari lahiriah kita sendiri tentang ajaran moral. Bagaimana moral kita, bagaimana moralitas kita tentang kebenaran, tentang kasih sayang, tentang perilaku baik, tentang perilaku buruk. Maka dikatakan di dalam dimensi hukum dan kebijakan, hukum yang baik bukan hanya hukum yang legal. Maka hukum yang baik itu tentunya menuntut nilai-nilai moral, nilai-nilai kebijakan. Dalam perkembangan sekarang banyak sekali pengaturan hukum yang belum mengadopsi nilai-nilai kebijakan. Contoh beberapa case yang sering terjadi. Adanya kegiatan kumpul guys. Dulu ada penangkapan rame-rame di Jakarta, di Kelapa Gading. Diproses tidak secara hukumnya. Kenapa saya nggak diproses? Karena regulasi hukum positifnya tidak mengatur. Padahal secara dimensi moral, guys itu perbuatan yang tentunya kalau mahasiswa mengatakan itu menjijikkan. Betul nggak? Itu sama tidak? Artinya penerapan moral kita dengan hukum menjadi suatu dimensi yang harus kita kedepankan. Apa?
dalam konteks ini tentunya nilai moral di dalam hukum positif harus diterapkan. Sehingga apa? Nanti regulasi dalam perkembangan etika hukum maka menuntut perbuatan-perbuatan yang secara moralitas adalah salah, adalah bertentangan, itu harus diadopsi di dalam suatu hukum positif. Sepakat ya kira-kira ya begitu ya mahasiswa. Kemudian lalu kita bertanya, bagaimana titik temu antara etika dengan hukum? Kita lihat, saya menyampaikan di sini etika bagaimana bertemu dengan hukum. Etika dengan hukum itu sama-sama memiliki kesamaan substansial. Orientasinya terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Keduanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia ataupun perilaku sebagai manusia agar dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Ini titik temunya. Substansi orientasinya hanya mengatur tentang tata kehidupan manusia. Tapi yang menjadi pembedanya antara etika dan hukum, kalau hukum itu tentunya bagi masyarakat umum, masyarakat luas. Kalau etika, kalau ditanya dalam konteks perbedaan, etika profesi, etika itu nggak tertulis. Kalau hukum tertulis tidak? Pasti tertulis. Kemudian bagaimana penerapan sanksinya? Kalau hukum jelas, tegas, objektif nggak hukum itu? Objektif. Tapi kalau etika, seorang polisi diperiksa dengan menggunakan kode etika. Penerapannya kadang-kadang kita melihat implementasinya subjektif tidak? Tidak. Ada nilai-nilai juga di situ. Tertulis tidak etika profesi di dalam kepolisian? Tertulis nggak? Tertulis nggak? Tertulislah. Jangan ragu-ragu. Kode etiknya kan ada. Bagaimana penerapannya? Nah, yang pernah bertugas di kepolisian, bagaimana penerapannya, implementasinya? Mengedepankan ini Pak ya, tergantung Pak ya yang dijelaskan. Ya, nggak apa-apa. Ini pendapat pribadi dari mahasiswa. Ini kan kita interaksi perkuliahan. Tertulis. Lisan, kan, Pak? Bagaimana penerapan sanksinya? Sanksinya kan menyesuaikan dengan ini Pak, apa yang dilakukannya. Apa yang ringan Pak? Berat kalau atau ringan ringan? itu kan hanya teguran secara lisan. Iya. Kalau tertulis kan udah sidang kode etik Pak. Bersifat objektif apa subjektif itu? Objektif sih Pak. Objektif ya. Iya. Penilaiannya lahir dari subjektif. Subjektif. Itu yang terjadi sih Pak ya. Itu yang terjadi ya. Iya. Ya. Maka sebenarnya titik temunya substansinya sama. Substansinya sama, orientasinya juga mengatur tata kehidupan masyarakat. Tapi yang menjadi pembedanya di dalam hukum itu secara umum. Kemudian di dalam etika itu berlakunya secara khusus dalam lingkungan suatu skup profesi. Profesi-profesi tertentu. Advokat, ada etika. Ada pengaturan etika di mana rumusannya di kode etik advokat. Kepolisian sama juga ada etika di situ. Ini menjadi suatu kode etik. Tujuannya sama, menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau di dalam hukum seperti dijelaskan di depan, hukum itu tertulis, terkodifikasikan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang dan bagaimana sanksinya. Namun di dalam etika dia tidak tertulis. Dia lebih bersifat kepada moral. Masuk dalam titik temu, kita lanjut ya. Teori sibernetika. Di dalam etika hukum masuk dalam penerapan teori hukum sibernetika.
Peran hukum dalam mengendalikan masyarakat untuk mencapai keadilan. Pelanggaran etika oleh pejabat negara berdampak besar kepada masyarakat. Profesi hukum membutuhkan pengetahuan dan tanggung jawab sosial. Jadi peran hukum itu mengendalikan perilaku masyarakat untuk mencapai keadilan. Pelanggaran etika oleh pejabat negara berdampak besar terhadap masyarakat. Ini terkait teori sibernetika. Kita lanjut dulu ya, nanti kita diskusi tanya jawab ya. Dimensi hukum dan etika profesi. Penemuan hukum. Pernah mendengar penemuan hukum? Di S1 itu ada penemuan hukum. Kegiatan atau usaha menemukan hukum karena hukum ketidakjelasan atau belum diatur, tidak lengkap sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya ditugaskan untuk penerapan peraturan umum dan peristiwa hukum. Siapa yang bisa menemukan hukum? Semua APH. APH itu aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, pengacara, hakim. Karena di Indonesia ini menganut sistem hukum Eropa kontinental, maka hukum itu kan terkodifikasi. Berbeda di Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu selalu menemukan hukum, selalu hukum itu dicari. Contoh di dalam satu penanganan perkara, ada case di Australia, negara-negara Anglo-Saxon, ada case pemukulan, ada case pidana apapun. Dia tidak melihat undang-undang yang terkodifikasikan, tapi dia melihat ada tidak putusan hakim yang terdahulu yang memvonis si pelaku kejahatan tadi. Jadi tidak rumusan undang-undang. Yang diterapkan adalah nilai daripada penemuan hukumnya. Kalau ternyata tidak ada jurisprudensi sebelumnya, maka hakim akan menemukan hukum. Wajib, boleh dia menggali hukum. Karena di sana tidak ada hukum yang terkodifikasi, Anglo-Saxon itu. Beda dengan Eropa, bagian Eropa kontinental, negara-negara jajah Belanda. Hukum semua terkodifikasikan. Jadi perbuatan apa yang dilakukan, peristiwa yang dilakukan, itu harus dihubungkan dengan kitab undang-undang atau undang-undang tertulis. Ada tidak pengaturannya? Kalau tidak ada pengaturannya, apa yang terjadi? Seseorang tidak dapat dihukum. Betul kan? Sesuai dengan azas legalitas. Nah, di dalam penemuan hukum atau rechtspreding kita kenal, teorinya itu kalau di Mahkamah Agung itu, saya pernah dulu mengangkat tentang teori hermeneutika. Bagaimana seorang hakim menemukan suatu penerapan hukum dari hukum yang kurang jelas, tidak lengkap atau belum ada pengaturannya. Nah, konteks penemuan hukum ini sekarang sudah dilakukan dengan adanya kitab undang-undang KUHP pidana yang baru. Banyak di situ penemuan hukum yang diterapkan dari lembaga penegak hukum lainnya, masukan, input dan sebagainya. Tapi tentunya masih juga belum terprotek berbagai persoalan kegiatan pidana, misalnya perbuatan peristiwa pidana kayak yang dikatakan tadi, apa itu gays, hubungan sesama jenis, itu kan belum ada pengaturan. Maka bagaimana proses penemuan hukumnya, bagaimana dikaitkan tentang etika dan hukum, berbicaranya dalam konteks moral. Maka dalam moral, perbuatan itu harus dirumuskan di dalam undang-undang hukum positif. Moral dan hukum. Hukum tentunya membutuhkan moral. Quid leges sine moribus. Hukum itu membutuhkan moral. Dan moral membutuhkan hukum untuk meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Hukum perlu moral nggak? Sangat perlu. Bagaimana kalau penerapan hukum tidak menggunakan moral? Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi kalau hukum itu diterapkan tanpa moral? Hakim memberikan suatu putusan tanpa moralitas yang baik. Apa yang terjadi? Lepri, apa yang terjadi? Yang terjadi Pak ya, tanpa memikirkan moral ya. Yang pertama, misalnya kayak kasus korupsi sekarang ada yang 6 tahun kan, itu kan nggak ada moral. Itu yang pertama. Ada yang kedua, orang yang hanya nyuri maksudnya nggak seberapa Pak ya, hukumannya lebih berat Pak. Ya. Nah, itu tanpa moral juga. Betul. Nah, itu Pak. Ya, seperti yang disampaikan Depri. Kalau hukum tanpa moral itu yang akan terjadi. Iya. Kenapa? Nilai-nilai moral itu bicaranya tentang kebaikan, tentang keadilan, tentang kasih sayang, tentang kepastian, tentang baik dan buruk. Kalau moral tentang keadilan, maka pemberian penjatuhan hukum itu juga hakim harus mengimplementasikan moral dalam etika hukumnya. Wajib. Apa yang terjadi ketika etika hukum tidak dilaksanakan dalam penerapan putusan? Seperti disampaikan mahasiswa tadi, maka akan ada terjadi jomplang terhadap putusan. Orang korupsi sekian triliun, sudah ratusan triliun, katakan begitu kan? Vonisnya 6 tahun. Nah, ini langsung menyebut orang ini, tapi sudah nggak apa-apa, itu sudah ingkrah kan gitu, sudah ingkrah. Kemudian ada lagi orang yang korupsi, yang kebetulan di Bangka Belitung juga ya, korupsi cuma nilai kalau nggak salah 100 juta, atau yang dulu pernah saya tangani seorang notaris, itu nilainya berapa ya, kalau nggak salah cuma 400 lebih juta, nggak sampai 1 miliar. Vonisnya 8 tahun juga. Ada nggak etika hukum di situ? Tidak ada moral di situ. Terlalu berlebihan Pak. Cukup, oke? Izin Pak. Baik, saya silakan. ingin bertanya, nama saya Suryadi Sirait, pasca sarjana, nomor NPM-nya 21174108. Izin bertanya Pak. Silakan. Yang mau saya tanyakan tentang teori hukum sibernetika tadi Pak. Oke. Nah ini saya belum paham, makanya saya ingin menanyakan, cukup menarik ini Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan teori hukum sibernetika ini Pak, dan bagaimana penerapannya dengan hukum lainnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Suryadi. Teori sibernetika ini diperkenalkan oleh Norbert Wiener. Dia seorang Yunani yang berasal Bernit. Bernit itu artinya pengemudi yang menjalankan fungsi kontrol. Sibernetika itu lebih menitik beratkan kepada teori fungsi kontrol dan pengawasan dari sistem manusia maupun organisasi di dalam pelaksanaan penerapan hukum. Contohnya apa? Sibernetika yang sudah dilaksanakan di dalam sehari-hari, di dalam kepolisian ada kotak kontrol tuh, yang memberikan input masukan, fungsi kontrol kepada organisasi kepolisian, pengendalian diri, hukum diri sendiri, moral dengan sistem yang berjalan. Itulah yang dimaksud sibernetika. Jadi sibernetika ini lebih mengedepankan kepada fungsi kontrol untuk feedback. Bagaimana atas perlakuan yang sudah diterapkan, atas hukum yang sudah diterapkan, apakah sudah memenuhi kepuasan masyarakat atau belum? Dia pengemudi kalau ditarik dari sisi teorinya. Jadi itu fungsi kontrol. Bagaimana misalnya, bagaimana penerapan hukum itu sendiri? Kriminalitas yang sering di Republik Indonesia ini yang banyak apa? Itu kan ada feedback. Ternyata ada kriminalitas ini yang belum diatur. Jadi sibernetika lebih menekankan kepada fungsi kontrol, pengawasan, pengendalian diri dari self defense-nya, dari dalam diri sendirinya. Mungkin itu Pak Suryadi ya, contoh implementasinya tadi. Baik, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi ya, kebetulan ada kegiatan. Untuk hari ini
kita tutup dulu kelas, kemudian saya memberikan kuis yang dikumpulkan di minggu depan, next. Ini kuis pribadi, bagaimana penerapan, cari implementasi penerapan putusan hakim yang dihubungkan dengan etika hukum dengan kajian teori sibernetika. Oke ya, kita kumpul minggu depan. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup, ada yang ingin ditanya lagi? Cukup ya? Untuk materi hari ini bisa dipahami? Bisa ya? Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.